Soal USM STIS 2011. Oke. Nah, ini menarik nih soal STIS 2011 ini. Jendela berbentuk lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini memiliki 9 kaca jendela. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8 bentuknya sama, bentuk ke-9-nya lingkaran agak unik, tapi luasnya sama nih. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Masih sehat-sehat ya, dan tetap semangat harusnya. Hari ini kita akan bicara tentang materi lain, materi baru tentang tes intelijensi umum berkaitan dengan materi bangun datar dan bangun ruang. Materi ini memang acap sekali muncul, sering sekali, dan hampir tidak pernah absen dalam tes-tes potensi akademik, dalam tes kemampuan dasar, selalu muncul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajari materi bangun datar dan bangun ruang, ya. Oke, saya rasa kita akan bisa mulai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan share di channel ini. Dan bagi teman yang sudah subscribe tapi belum bunyikan lonceng, tolong bunyikan loncengnya ya, supaya setiap kali kami mengupdate video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi sehingga dapat terus mengikuti materi-materi ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu bangun datar. Ini dia materinya. Materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang membahas tentang bangun datar dan bangun ruang. Dalam hal ini unsur yang terkait seperti panjang, lebar, luas, dan juga keliling. Bahkan di bangun ruang ada satu poin lagi, yaitu tentang volume, ya. Jadi kita nanti bicara soal panjang, lebar, ya. Ada tinggi juga, ada luas, ada keliling, dan juga ada volume. Bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang ada sangat banyak sekali ya, dan saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya dari mulai tingkat sekolah dasar sampai menengah, lanjutan atas sampai SMA, ya kan. Jadi teman-teman semuanya, sobat konstanta semuanya sudah punya banyak pengetahuan terkait materi ini. Hanya saja di sini saya akan mencoba mereview, merefresh, mengingat kembali tentang formula-formula ataupun pemahaman-pemahaman terkait tentang bangun datar dan bangun ruang. Oke, kita next. Nah, ini dia ada persegi dan persegi panjang. Ya. Persegi itu atau sering juga disebut dengan bujur sangkar, ya. Memiliki sisi, ada 4 sisi, sama seperti persegi panjang, tetapi sisi persegi ini sama dia, panjangnya sama, ya, panjangnya itu sama. Jadi kalau misalnya sisi terpendeknya adalah S, sisi terpendeknya misalnya S, ya, sisi terpanjangnya juga S. Jadi panjang dan pendeknya itu sebenarnya sama. Jadi S dan S. Maka kalau ditanya luasnya apa, rumusnya S kali S atau S kuadrat. Oke ya. Kalau kelilingnya gampang karena dia ada 4 sisi, tinggal 4 dikali S. Mudah sekali saya rasa. Nah, ini juga bentuk yang lazim dari persegi 4, yaitu adalah persegi panjang. Salah satu sisinya ada yang lebih panjang daripada sisi yang lain, maka disebut dengan panjang atau P, dan sisi yang berikutnya adalah L. Rumus dari luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Sementara kelilingnya, ini kan kelilingnya nih, sisi P kan ada 2 nih ya. Sisi P di sini, sisi P juga ada di sini. Ya kan? Sisi L ada di sebelah kanan ini, di sini juga ada sisi L, ya. Nah, jadi kalau kita hitung kelilingnya ya, ada 2P di sini. Kelilingnya ada 2P. P ditambah P jadi 2P, L ditambah L jadi 2L. Kemudian dijumlahin 2P tambah 2
L. Nah, karena sama-sama ada angka 2, angka 2-nya dikeluarin. Ya, ini metode substitusi dan asosiasi dikeluarkan, diletakin di luar, kemudian bikin tanda kurung. Makanya rumus keliling jadi 2 dikali P tambah L. Ya. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini segitiga, jajar genjang, dan belah ketupat. Segitiga ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan persegi panjang ya, atau persegi. Ini kalau kita bikin seperti ini nih, ya kan? Kita buat nih dia nih, kita penuhi nih, kan kayak persegi dia sebenarnya, ya kan? Makanya rumusnya itu cukup setengah aja, ya. Tapi dibagi 2 kan? Nah, setengah. Kalau misalnya persegi kan alas kali tinggi, tadi panjang kali lebar kan gitu. Ini sama juga rumusnya, alas kali tinggi, tapi setengahnya aja. Nah gitu. Untuk kelilingnya gampang, jumlah seluruh sisi aja ya, tinggal tambahin ini A, ini misalnya B tadi atau T ya, di sini B misalnya. Saya tulis dulu B. Maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah dengan T. Gampang ya. Di mana panjang B, ini rumus Pitagoras, B kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah A kuadrat. Sisi miring dikuadratkan itu jumlahnya sama dengan kuadrat sisi tegak dan sisi alas. Oke, kita masuk ke jajar genjang. Jajar genjang ya. Ini juga sebenarnya mirip persegi juga nih. Ini kan 4 sisi nih, ya kan? Cuma di sini yang dikalikan adalah A, bukan dikali B-nya, tetapi dikali tingginya. Gitu aja bedanya. Alas kali tinggi, ya kan? Udah gitu. Ini sama juga dengan kayak panjang kali lebar tadi ya. Cuma kalau di sini lebarnya itu berupa sisi miring. Nah, nggak boleh dipakai sisi miring, harus sisi tegak. Dia harus sisi tegaknya nih, tegak lurus nih dia dengan alasnya. Ya, panjang kali alas kali tinggi. Sementara kalau keliling gampang, kayak persegi panjang juga. A-nya ada di atas, ada juga di bawah kan. Sementara sisi miring kanan sama sisi miring kiri kan sama. Jadi kelilingnya itu adalah 2 kali alas atau atas tambah, ya kan, 2 kali sisi miringnya B. Ada angka 2, ada angka 2, 2-nya dikeluarin di sini. Nah, ini ada AB-nya. Gampang ya. Belah ketupat. Belah ketupat itu adalah dikali aja nih sisi rusuknya nih. Sisi rusuknya ya. Ini sama kayak persegi juga ya, persegi panjang juga masih. Alas kali tinggi gitu ya. Kalau di sini alas kali tinggi tapi setengahnya kalau di segitiga. Kalau sini alas kali tinggi seluruhnya. Kalau di sini sisi tegak ini aja dikali juga. Dikali. Kalau dikali kan seolah-olah nih bentuknya begini nih. Penuh dia. Mirip segitiga tadi, ya kan? Ini dia nih, penuh nih. Penuh. Tapi kan ini enggak dihitung. Ini enggak dihitung. Ini setengahnya aja nih yang dihitung. Makanya rusuk 1 kali rusuk kedua ini ya, AC kali BD tapi setengahnya aja. Gampang ya. Sementara keliling itu adalah 4 kali sisinya masing-masing. Gampang ya. Oke, lanjut ke trapesium dan lingkaran. Trapesium, ingat ada sisi atas, ada sisi bawah atau alas. Ya. Dijumlahin dulu kedua sisi tadi, kemudian dikali tingginya. Tapi hitungnya juga cuma setengah. Ini sama ini sebenarnya, seperti persegi panjang. Kita lihat nih. Ya, jadi kamu pikir rumusnya itu jangan banyak, enggak, sebenarnya cuma itu aja. Ini kalau kita penuh ini kan kayak persegi panjang. Cuma ini enggak dihitung. Yang dihitung cuma ini, setengahnya doang kan. Nah, ini coba kita tarik sini. Ini enggak dihitung, hitung yang ini setengahnya doang. Makanya alas ya atau atas ditambah dengan bawah kan panjang tuh. Jadi panjang banget dia kan. Nah, dikali tinggi, tapi kalau udah dihitung atas tambah bawah dikali tinggi, tapi setelah dikalikan nilainya cuma setengahnya aja. Maka rumusnya setengah alas tambah
atas tambah bawah kali tinggi, setengahnya doang. Sementara kalau keliling jumlahin aja sisi-sisinya tadi ya, sisi miringnya ada 2, kemudian sisi atas dan sisi bawah. Oke, kemudian lanjut kita ke lingkaran. Nah, ini juga bentuk yang sangat populer ya, di mana ini ada dia punya diameter. Diameter itu dari sini. Diameter itu dari sini kemari. Sementara kalau yang namanya jari-jari itu setengahnya, setengah dari diameter ya. Setengah dari diameter. Makanya diameter itu adalah 2 kali jari-jari atau radius ya. Nah, rumus keliling itu sama dengan 2πr. 2r kali pi kan sama juga ya. Nah, 2r tadi adalah diameter. Diameter kali pi. Jadi rumus keliling itu bisa juga diameter kali pi. Kalau rumus luasnya udah hafal ya, pi r kuadrat, udah tahu lah nih. Ini pi r kuadrat di mana nilai pi itu ya, nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14 ya. Nah, itu pilihan. Gimana? Sudah paham ya? Yakin udah paham nih? Oke, kalau memang betul udah paham, kita masuk ke contoh soal. USM STAN tahun 2003. Kalau nggak paham nanti di rewind ya. Penjelasan saya tadi di replay. Oke. Ini contoh soal USM STAN tahun 2003. Jadi jangan dibilang kalau misalnya nggak ada soal bangun datar. Ini cuman iseng-iseng doang, enggak ya. Soal bangun datar itu di sekolah-sekolah kedinasan udah dari zaman dahulu kala udah ada gitu. 17 tahun yang lalu lebih itu udah ada. Oke. Jika sisi sebuah bujur sangkar ditambah sebesar 150 ya. 150% ini. 150%. Oke, saya ganti warna dulu. Oke ya, 150%. Pertanyaannya, berapa persenkah luas bujur sangkar itu meningkat? Ya, nih. Yang di sini yang bertambah sisinya tentu berdampak kepada luas. Nah, pertanyaannya, kalau sisinya nambah 150%, berapa persen nambah luasnya? Kan begitu ya. Sederhana ya. Nah, sederhana tapi belum tentu bisa benar juga kadang-kadang ya kan. Nah, ini kita buat ini misalnya yang namanya sisi kita kasih simbol X ya. X ini sama dengan sisi. Nah, sisi yang kedua katanya adalah sisi yang pertama sama dengan sisi pertama tapi ditambah 150% dari sisi pertama. Jadi bisa kita katakan bahwa sisi kedua, sisi yang telah berubah itu adalah 250% dari sisi yang pertama. Dari mana 250? Gampang ya. Ini dari 100 ditambah 150. Ya, 100% itu kan 1, nggak perlu ditulis jadinya. Ditambah 150%, totalnya 250%. Nah, kita masukkan ke rumus. Ke rumus, ingat tadi ya, rumus luas. Luasnya tadi adalah sisi kuadrat. Nah, sisi kuadrat. Ini dia rumusnya, sisi kuadrat, masukin angka tadi. Yang bujur sangkar yang kedua berarti X-nya X2, ya kan? Kalau bujur sangkar yang pertama X-nya X1. Nah, bujur sangkar yang kedua X2 kuadrat itu sama juga dengan, nah ingat ya, 250% X1 dikuadratkan juga. Nah, dengan perhitungan kuadrat maka muncul angka nanti 250% kuadrat sama dengan 625%. X1 kuadrat ya X1 kuadrat. Nah, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X2 atau luas bujur sangkar kedua itu setara dengan 625%. Jadi kalau sekarang 625% dan dulu 100%, maka iya, selisih luas atau pertambahan luasnya adalah 525%. Maka kunci jawabannya adalah D. Mudah kan? Iya mudah, soalnya pendek, jawabannya benar simple ya. Kalau tahu triknya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Nah, kita lanjut ya. Oke, next. Soal USM STAN 2007. Ada gambarnya ya. Luas bujur sangkar ABCE adalah X kuadrat.
A, B, C, E luas bujur sangkarnya A, B, C, dan E itu luasnya adalah X kuadrat. Nih dia. Luasnya X kuadrat. Ya. Luasnya X kuadrat. Nih oke. Ini dia. Sementara DC itu panjangnya Y. DC itu ini ya. Panjangnya ini adalah Y. Sebenarnya kalau udah dikasih tahu nih, ini apa clue-nya nih? Bujur sangkar katanya. Ya, bujur sangkar berarti kan sisinya sama ya. Kita bisa yakini lah bahwa di soal itu maksudnya BC itu adalah X ya. Sama di sini juga X berarti otomatis. Ya kan? Semuanya jadi X. Kan X kuadrat tadi katanya. Ini X, ini X. Nah, otomatis EC juga X. Kan gitu ya. EC ini juga pasti X. Sebentar. Oke. Maka ED nanti selisih antara X dan Y, gitu ya. ED ini adalah X dikurang Y, kan gitu. Nah, ini dia kunci jawabannya. Nah, gampang banget ya. Ingat pertanyaannya kan luas segitiga AED. AED, A, ini A, E sama D. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Alasnya ED. ED itu apa sih? ED adalah selisih antara X dan Y. Sementara tingginya adalah AE. AE adalah X. Maka luas segitiganya adalah setengah ya X kurang Y dikali X. Atau sama juga dengan B. Ya. Sama juga dengan soal B. Ini dia B-nya. Mudah ya? Gampang sekali soalnya nih. Ada lagi nggak kira-kira soalnya? Iya, soal USM STIS 2011. Oke. Nah, ini menarik nih soal STIS 2011 ini. Jendela berbentuk lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini memiliki 9 kaca jendela. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8 bentuknya sama, bentuk ke-9-nya lingkaran agak unik, tapi luasnya sama nih ya. Ini ada 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang 9 itu ada di sini ya. Ini dia 9. Ya. Berarti 8 bentuknya sama ya. Tapi yang lingkar tengahnya ini yang berbeda. Tapi luas sama. Oke. Kaca jendela berbentuk lingkaran di bagian dalam memiliki jari-jari 20. Nah, yang di bagian dalam ini ada jari-jari. Jari-jarinya 20. Ya. Sementara ini X. Begitu ya. 8 garis yang memisahkan kaca jendela luar memiliki panjang yang sama ya, itu X yang tadi udah dijelasin. Pertanyaannya, nilai X-nya berapa? Waduh, misterius banget ya. Kunci jawaban ini perhatikan. Nah, ini sebelum saya jelasin ini saya mau jelasin dulu nih sebentar. Di soal kan disampaikan bahwa bentuk lingkaran ini tadi, lingkaran besar maksudnya ya, itu sebenarnya di dalamnya ada 9 keping kaca jendela yang luasnya sama, 9 keping. Tadi kita udah hitung. 1 sampai 8 udah kita hitung, di tengahnya ada bulatan atau lingkaran, totalnya jadi 9. Ya. 9. Jadi, kalau kita bisa sebutkan bahwa lingkaran besar ya, lingkaran kecil bukan gitu ya. Lingkaran besar itu sama dengan 9 kali dari luas kepingan tadi atau lingkaran yang kecil. Ya kan? Nah, mohon maaf. Ya. Lingkaran besar itu sama dengan 9 kali lingkaran kecil. Maka kalau misalnya ingat luas lingkaran, rumusnya apa? Sama dengan pi r kuadrat. 9 pi r kuadrat. Nah, ini dia. Makanya saya buat persamaannya seperti ini. 9 pi r kuadrat, ya kan? R-nya itu R yang kecil sini ya. Itu sama juga dengan yang besar nih. Pi r kuadrat. R yang di sini R yang gede. R yang gede itu adalah 20 ditambah X. Paham ya kira-kira ya? Yang kecil itu adalah pi r kuadrat. R-nya itu 20, tapi dia ada 9 buah.
Nah, kemudian yang besar 1 aja, tetapi yang namanya R nggak cuma 20, tapi ditambah dengan nilai X. Kemudian dikuadratkan. Nah, dengan hitungan matematik dapat nih 9 pi 400 pi. Nah, ini dikuadratkan nih. Jadi X kuadrat kemudian 40X ditambah 400. Ini ada tanda pi ya. Kita bisa coret nih pi-nya biar nggak usah bikin pusing ya kan. Nah, dapat angka nanti 3600 sama dengan X kuadrat 40X tambah 400. Kemudian persamaan ini kita geser dari 3600 ini yang sebelah kiri kita geser ke kanan jadi minus. Minus 3600 dikurangi ditambah 400 jadi minus 3200. Kemudian kita faktor, ya kan? Nah, kita faktor dapatlah nanti X tambah 80 dan X dikurang 40. Hasilnya, ya, X itu adalah minus 80 dan X adalah 40. Minus 80 nggak mungkin karena yang namanya panjang nggak ada yang minus, ya kan? Kecuali vektor ya. Nah, ini X-nya adalah 40. Maka kita ambil angka 40. Maka kunci jawabannya adalah A. Ya, bisa nggak kira-kira 50 detik? Bisa ya? Iya, bisa. Kalau kita udah paham itu bisa sekali. Saya rasa cukup dulu untuk materi bangun datarnya. Kita mau masuk ke bangun ruang. Oke, ini dia bangun ruang. Ya, bangun ruang. Bangun ruang itu membahas tentang bangun 3 dimensi yang terkait dengan unsur volume dan luas serta panjang garis tertentu pada suatu objek. Ya, inilah materi-materinya. Tetapi ini kita buat sederhana. Nggak mungkin kita bahas seluruhnya, tapi kita bikin simple. Karena saya yakin juga teman-teman udah belajar dulu di sekolah ya. Dari mulai SD sampai SMP, SMA udah belajar ya. Udah belajar materi ini. Jadi saya tugasnya cuma menyegarkan kembali ingatan sobat konstanta semua. Oke, kita masuk ya. Yang pertama kubus. Hafal banget nih pasti kubus ya. Mirip dengan bujur sangkar atau persegi tetapi dia bentuknya ruang. Jadi ini terdiri dari 1 di bawah, 1 di atas dan 4 di samping. Jadi ada 6 sisi bujur sangkar. Kubus itu dibentuk dari 6 sisi bujur sangkar. Kemudian dibentuk menjadi sebuah kubus. Kalau pertanyaannya volumenya apa rumusnya? Ini udah jelas semua ini ya. Iya, ini udah jelas semua nih. Ada volumenya adalah A pangkat 3. Luas seluruh permukaan kubus adalah 6. Tadi saya udah bilang 6 ya, 6 dari sisi persegi. Kemudian kelilingnya adalah 12 karena ada rusuknya ada 12 ya. Ada 12, hitung aja nih kalau nggak percaya nih ya. Yang atasnya ada 1, 2, 3, 4. Yang di tengah ada 4, di bawah ada 4. 4 kali 3, 12. Nah, luas salah satu sisinya adalah A kali A setara dengan persegi. Kemudian diagonal sisi adalah A akar 2 dan diagonal ruang adalah A akar 3. Bisa dihafal ya. Bisa dihafal, bisa juga dipahami. Terserah. Oke, yang berikutnya balok. Mirip dengan kubus ya. Mirip dengan kubus tadi tapi ada sisi yang lebih panjang gitu ya, dan lebih pendek dari sisi tengahnya. Jadi ada panjang, lebar dan tinggi itu tidak selalu sama. Dan kalau di kalau di bangun datar ini mirip dengan balok. Ini dengan persegi panjang ya. Nah, mirip dengan persegi panjang. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sementara luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Ini juga kalau misalnya mau dibikin persamaan baru ya bisa juga ya, 2 dikali gitu kan. Nah, dikali PL ya kan? PL kemudian ditambah ya kan PT ditambah ya kan LT. Nah, ini hasilnya ditotalin dulu semuanya. Nanti dikali 2. Sama juga ya. Nah, itu metode asosiasi dan distribusi. Diagonal ruangnya adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya. Kemudian keliling baloknya adalah 4 kali P tambah L tambah T. Ya, ini mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Nanti kalau ada yang request pertanyaan soal, silahkan dikirim dan dikomentari di kolom ya. Ya, karena kita mungkin nggak bisa bahas semuanya,
Ini kita cuman untuk refresh saja. Materi berikutnya, prisma segitiga. Ada bidang materi berikutnya ada prisma segitiga, ada bidang atas, bidang tegak, dan bidang alas. Di mana volume prisma segitiga itu sama dengan luas alas segitiga yang di bawah. Ini luas alasnya, ya. Luas alas ini dikali dengan tinggi, udah gitu doang, ya. Dikali dengan tinggi. Nah, luas alas itu rumusnya apa? Setengah panjang kali lebar, ya. Mohon maaf nih. Setengah alas kali tinggi, ya. Alas kali tinggi. Tinggi di sini tinggi segitiga, bukan tinggi prisma, ya. Nah, luas permukaannya ada juga keliling alas, ya, segitiga dikali dengan tinggi, itu adalah sampingnya temuan ditambah dengan 2 alas segitiga baik atas atau bawah sama aja. 5 segi 4 ini mirip apa nih? Mirip kerucut, ya. Mirip kerucut tapi alasnya bukan lingkaran. Nah, ini rumusnya gampang, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini dia, kalau ada rumus, kalau kita rubah jadi rumus, sepertiga luas alasnya adalah panjang kali lebar, ya. Ini panjang kali lebar, ini sebenarnya luas alas ini. Nah, saya tambah tandanya nih. Nah, ini luas alas kali tinggi, ya. Kalau misalnya alasnya kebetulan sama, bentuknya bukan persegi panjang tetapi persegi atau bujur sangkar, maka P dan L rubah jadi A atau A kuadrat kali T. Gampang, ya? Iya. Ini terakhir. Oh, bukan terakhir, sorry, maaf. Ini tabung atau silinder. Nah, ini mirip balok sebenarnya, tapi alasnya itu adalah lingkaran, bukan persegi atau persegi panjang, ya kan? Mirip prisma juga sebenarnya. Makanya saya bilang materi bangun ruang, bangun datar ini sebenarnya mirip-mirip. Kalau kita paham, oh ya ini ternyata prisma itu ternyata kalau dia bentuknya segi 4 ya kayak balok gitu. Prisma itu kalau alasnya bukan segitiga tapi lingkaran ya kayak tabung. Nah, jadi kita bisa paham gitu. Nggak perlu hafal materi atau rumus seabrek-abrek tuh nggak perlu gitu ya. Nah, ini luas volume silinder ya gampang nih. Ini dia. Volume silinder itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Sementara luas alasnya karena dia lingkaran, luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat. Ini luas alasnya, ya. Kemudian luas selimut tabungnya gampang, ya. Lingkarannya dikali tinggi, ya kan. Lingkaran itu apanya? Kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 2 Pi R kali sama tinggi. Ini luas selimut, ya kan. Ini ada nih, kamu bisa lihat nih, di sini udah ada. Karena sebenarnya ini adalah keliling. Nah, 2 PR ini keliling dari lingkaran kali tinggi, itu luas selimutnya. Luas permukaan gampang, ya. Gampang sekali. Atasnya ini tutupannya, ya. Tutupannya ini sama bawahnya, ya kan? Ditambah luas selimut tadi, udah dapat luas permukaannya. Gampang kan? Gampang sekali, mudah ya. Oke, kerucut. Nah, saya bilang tadi apa kerucut? Kerucut kayak limas ya, tapi alasnya lingkaran. Jadi sama aja rumusnya, sepertiga alas kali tinggi. Alasnya apa? Bisa kerucut, bisa lingkaran untuk kerucut, bisa segi 4 untuk limas segi 4, bisa persegi kalau limas segi 4-nya bentuknya persegi alasnya, bisa segitiga juga, berarti luas alasnya adalah luas segitiga gitu. Jadi bentuk-bentuk geometri dalam bangun ruang ini bisa dikatakan sangat mirip, ya, ada kesamaan-kesamaannya, ya. Dan terakhir adalah materinya ini apa nih? Bola, ya. Bola ini kalau kita perhatikan dia mirip kubus, ya kan? Cuma kalau kubus itu kan bentuk awalnya adalah persegi, kalau ini bentuk awalnya adalah lingkaran. Ya, cuman karena lingkaran ini agak spesifik, unik, jadi perhitungannya memang agak berbeda, ya. Volume bola itu adalah 4/3, ya, kali Pi kali R pangkat 3. Ingat ya, kalau luas permukaannya adalah 4 Pi R kuadrat. Saya rasa untuk mudah dihafalkan saja, ya. Oke.
Kita masuk contoh soal USM STAN tahun 2009. Ada yang bisa jawab? Soal yang menarik nih. Ya, soal menarik. Sebuah kerucut seperti pada gambar di bawah ini mempunyai tinggi 4 cm. Kerucut berisi air 1/8 bagian dari isi penuhnya. Maka kedalaman air pada kerucut itu adalah berapa? Ya, menarik kan? Ada yang bisa jawab? Iya, rata-rata yang jawab salah ya. Di awal pertama nih, wah, salah rata-rata, keliru. Iya, ini coba perhatikan teman-teman, tolong diperhatikan. Ini dulu. Nah, ini dia. Ya. Oke. Tinggi kerucut 4. Betul ya? Kemudian kedalamannya ini tadi adalah X, kita kasih simbol X. Oke? Nah, yang dilupakan oleh orang adalah perbandingan antara radius yang pertama dengan radius yang kedua, atau jari-jari kerucut yang besar dengan jari-jari kerucut yang kecil. Ini sering diabaikan, ya. Nah, jadi bisa kita perbandingkan bahwa jangan lupa ya, kalau kita bisa buat kayak gini nih. Coba perhatikan dulu sebentar. Ya. Nah, ini segitiga nih. Segitiga, anggap aja ini segitiga siku-siku. Mohon maaf, gambarnya kurang bagus ya. Garis miring ini, ya. Ini ada garis tegak, ini ada garis tegak juga. Garis tegak ini adalah misalnya R1. Perhatikan ya, R1. Kemudian garis yang panjang adalah 4 cm. Mirip ya, mirip kerucut tadi ya. Nah, ini ada segitiga baru. Kan mirip ya segitiga ya kerucutnya. Nah, segitiga baru ini kita kasih namanya R2. Sementara yang di dalamnya kita kasih simbol X. Kesebandingan antara R1 dan R2, kemudian 4 dengan X itu sebanding ya, sebanding dia. Makanya muncul nanti persamaan yang seperti ini dia, ya. R1 sama dengan R1 per R2 sama dengan 4 dibanding dengan X. Kalau persamaan ini ada di soal ya, bahwa volume yang kedua adalah 1/8 dari volume pertama. Nah, sehingga kalau kita dapat perbandingan antara R1 dan R2, kita bisa simpulkan bahwa R1 itu sama dengan 4 per X dari R2. Mudah ya? Nah, ini gimana nih? Tiba-tiba ada angka begini. Gampang ya. Coba perhatikan dulu bahwa katanya tadi volume 2 itu sama dengan 1/8 dari volume 1. Benar ya? Nah, volume 2 itu kan luas, mohon maaf, volume dari kerucut. 1/3 luas alas, ini luas alas, kali tinggi. Luas alasnya apa? Nah, ini dia, masuk kemari. Luas alasnya adalah luas lingkaran. Pi kali R2 kuadrat. Karena ini ngomongin V2. Dikali tingginya berapa? X, kita kasih simbol tadi kan X. Nah, itu setara dengan 1/8 nih, 1/8 ya, 1/8 dari volume yang nomor 1, V1. Rumusnya apa? 1/3 luas alas. Ini luas alas juga. Luas alasnya apa? Pi R kuadrat. Ini pi, R-nya yang dipakai R1, R kuadrat. R1 kuadrat kali tinggi. Tingginya berapa? 4. Nah, paham ya sampai sini ya? Ini kan ada yang banyak yang sama-sama nih, coret nih, bikin sakit kepala ya. Coret ya. Bahkan sebenarnya V juga kita coret. Ya, oke. Paham ya sampai sini? Tiba-tiba muncullah persamaan seperti ini. Ya kan? Ini R kuadrat, ini X. Coba perhatikan, ini R kuadrat, ini X. Sisanya tadi kan, benar ya? Pelan-pelan nih. 1/8 masih ada, masih hidup. Ini dia 1/8. Nah, ini dikuadratin nih, ya kan? Tapi R1-nya kita rubah jadi R2. Nah, R1 sama dengan 4 per X kali R2 dikuadratkan dikali 4. Gampang ya? Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi R2 kuadrat X itu sama dengan
1/8 ya, 4 kuadrat 16, X kuadrat jadi per X kuadrat dikali R2 kuadrat. 4-nya masih hidup nih, masih ada dia. Oke. Nah, kalau begini kita bisa coret R2 kuadrat. R2 kuadrat kita bisa coret. Ya kan? 4 bagi 4 1, bagi 4 ya kan? Jadi 2. 2 kita coret juga. 16 bagi 2 8. Gampang ya? Yang masih nyala yang mana nih? X masih nyala. 1 kali 8 8 per X kuadrat. Maka dapat persamaan X sama dengan 8 per X kuadrat. Ini dikali ini, X kuadratnya dikali kemari. Jadi X pangkat 3 sama dengan 8. Gampang ya? Berapakah X? Akarkan aja. X sama dengan 2. Maka jawabannya adalah D. Bisa nggak kira-kira cepat kayak begini? Bisa ya, ada caranya yang 50 detik, gampang ya. Masih bingung ya? Gak apa-apa kalau masih bingung, karena kita akan bahas soal-soal seperti ini khusus dalam materi soal-soal 50 detik. Saya rasa itu dulu aja yang bisa kami share hari ini. Mudah-mudahan materi-materi ini saya yakin tidak akan memuaskan Sobat Konstanta semua, tetapi ini akan menjadi trigger ya. Materi-materi ini tujuannya adalah menyadarkan teman-teman bahwa banyak hal yang teman-teman belum tahu ya. Itu artinya persiapan Sobat Konstanta semua masih kurang. Kita akan mendorong teman-teman untuk belajar lebih banyak ya, secara mandiri ya, baik di rumah ataupun bersama teman-teman ya, secara kelompok juga boleh. Jadi banyak sekali yang teman-teman belum pelajari, jadi kita harus betul-betul sering mengulang-ulang materi. Jangan lupa materi berikutnya adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Jangan lupa, jangan tinggalin channel ini, terus tonton berkali-kali supaya paham. Oke? Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Correct me if I'm wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.